Oke semua, balik lagi sama saya. Jadi kali ini saya mau share pengalaman saya selama menggunakan motor Honda Win 100. Jadi motor Honda Win 100 yang saya miliki ini merupakan model Honda Win Sport pada tahun 2005. Jadi motor Honda Win itu ada dua jenis yang saya tahu, ada Honda Win Sport dan Honda Win biasa. Bedanya itu nggak terlalu signifikan, nggak terlalu kelihatan. Cuman dari itu kalau diperhatiin lagi dari batok lampu itu Honda Win Sport itu agak sedikit lebih besar. Dan kalau menurut saya juga untuk body dari motor Honda Win 100 Sport itu menurut saya lebih besar dibanding Honda Win yang biasa, yang tahun 2000 ke bawah. Kemudian saya mau share pengalaman aja selama saya menggunakan motor Honda Win 100 ini. Bagi kalian yang mau membeli motor Honda Win 100 ini, diperhatikan lagi sebelum kalian membeli motor Honda Win 100 ini. Diperhatikan apa? Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah nomor rangka dan nomor mesin. Pastikan nomor rangka motor Honda Win 100 kalian itu bukan tempelan ya, karena kelihatan kalau tempelan itu ada ada potongan dari elas-elasan, itu kelihatan kalau motor batangan itu. Terus juga diperhatikan lagi rangka-rangkanya, apakah rangkanya ada yang keropos atau enggak, itu kalian perlu perhatikan. Kemudian selain itu kalian juga harus memperhatikan bagian arem dari motor Honda Win 100 ini, apakah simetris atau tidak bagian aremnya. Untuk hal lainnya ya seperti kelistrikan, mesin, ya hal-hal seperti itulah yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian ingin membeli motor Honda Win 100 ini. Saya pakai motor Honda Win 100 ini kurang lebih udah sekitar 3 atau 2 tahunan. Selama saya menggunakan motor Honda Win 100 ini, saya akan menceritakan kelebihan serta kekurangan dari motor Honda Win 100 yang saya miliki ini. Bagi saya, kita bicara kekurangan dulu dari motor Honda Win 100 ini. Kekurangan dari motor Honda Win 100 ini sih nggak terlalu banyak ya. Paling cuman di bagian tertentu aja, seperti halnya di bagian footstep bagi penumpang. Menurut saya footstep bagi penumpang motor Honda Win 100 ini, kalau kalian ingin lebih nyaman itu kalian bisa pakai footstep yang ngegantung. Jadi dudukannya itu dari atas rangka, bukan dari arem. Karena kalau dari arem itu kalau ada jalanan yang jelek itu kasihan kaki penumpangnya itu agak tergoncang kakinya, kurang nyaman lah. Kemudian juga selain footstep tadi, kekurangan lainnya adalah nggak adanya indikator untuk indikator bensin. Nah itu menjadi menurut saya itu menjadi salah satu kekurangan dari motor Honda Win 100. Tidak ada indikator bensin. Kemudian selain itu, ini lampu yang sering motor Honda Win 100 ini, terutama yang saya ini lampu-lampu belakangnya itu sering kendor dan rentan terhadap kesenggol gitu, rentan rusak gitu, karena memang posisinya yang kayak gitu. Model lampu sennya itu kayak gitu, makanya menurut saya yang menjadi kekurangan dari motor Honda Win 100 adalah salah satunya juga yaitu lampu sen itu rentan kesenggol lah, rentan copot jadinya, terutama buat yang belakang. Terus untuk kekurangan lainnya sih saya nggak nemuin ya selama pakai motor Honda Win 100 ini. Selama saya 3 tahun ya, menurut saya itu sih yang menjadi kekurangan. Ya kalau dibilang
kenceng enggak, ya namanya motor 100 cc. Motor 100 cc ya segitu larinya gitu. Nggak bisa kalian paksa buat kayak motor-motor zaman sekarang yang sudah 125, 150. Ini motor Honda Win ini motor untuk santai kayak gitu. Kemudian untuk kelebihan, kalau berbicara kelebihan banyak kelebihan dari motor Honda Win 100 ini. Kita dari apa dulu? Dari bensin dulu kali ya, bahan bakar, konsumsi bahan bakar untuk motor Honda Win 100 ini sangat irit banget motor Honda Win 100 ini. Pengalaman saya pernah dari Karawang ke Bogor, itu saya ngisi full tank 50.000. Itu bolak-balik lewat Karawang, Purwakarta, Cianjur, terus ke Bogor, bolak-balik itu. Terus juga selama seminggu saya pakai di Karawang itu bensin masih ada. Saya nggak ngisi-ngisi. Jadi sejak saya berangkat ke Bogor, terus saya pulang lagi ke Karawang, terus saya pakai di Karawang selama seminggu, saya pakai cukup lumayan sering, itu saya nggak ngisi-ngisi lagi. Terus juga saya pakai touring kan ke Sukabumi, ke Ujung Genteng, itu saya cuma ngisi 90.000. Sementara teman-teman saya yang motornya ya karena saya lebih gede juga, itu hampir 2 kali lipatnya ngisinya daripada motor saya. Jadi kalau buat kalian yang pengen punya motor irit tapi motornya itu antik, wah saranin pakai motor Honda Win 100. Udah antik terus irit juga gitu. Terus kelebihan lainnya yaitu tadi antik. Motor ini banyak dicari. Saya juga kan sering pakai motor ini. Itu sering banyak yang nanyain, kadang ada yang nanyain mau dijual apa enggak katanya motornya. Cuman berhubung motor kesayangan, jadi saya tidak berminat untuk menjual motor ini. Kemudian untuk kelebihan lainnya yaitu pada bagian perawatan ya, perawatan mesin dan perawatan servis kayak gitu. Motor Honda Win yang saya miliki ini tidak banyak servis. Saya itu kadang servis itu setengah tahun, servis bersih-bersih karbu. Selebihnya 3 bulan atau 2 bulan. Kalau sering dipakai itu 2 bulan, tapi kalau jarang itu 3 bulanan baru saya ganti oli. Enggak saya servis karbu. Kadang servis karbu itu kalau saya misalkan mau dipakai jauh aja, saya servis karbu, tapi kalau cuma dipakai harian saya jarang servis karbu sih. Karena menurut saya ya untuk motor ini ya aman aja, nggak ada kendala apapun. Makanya saya nggak pernah servis karbu, jarang. Paling cuma ganti oli karena biar merawat mesinnya, takutnya kan kena sehernya, sayang. Terus juga motor Honda Win 100 saya ini full Orion ya, mesin semuanya ori. Enggak semua sih, ya ada beberapa part yang kayak spion kayak gitu-gitu, spion terus lampu sen itu enggak ori. Kalau hal lainnya itu ori semua. Makanya mungkin enggak terlalu banyak biaya perawatan yang dikeluarkan. Karena dari mesin, karbu semua ori semua. Gitu. Terus hal lainnya mengenai Honda Win 100 yang saya miliki ini adalah kelebihannya ya. Tadi udah berbicara mengenai BBM, terus antik, salah satu motor antik, terus juga perawatan mesin yang mudah, dan juga suspensi. Ini suspensi juga tergolong sangat empuk motor Honda Win 100 saya ini, suspensinya. Di jalanan jelek itu nggak kerasa apa ya, nggak kerasa sakit lah gitu dipakai ngebut di jalanan jelek motor Honda Win 100 ini, karena memang dari dulu motor ini terkenal dengan suspensinya yang empuk, motor Honda Win 100 ini. Terus juga
kelebihan lainnya adalah motor ini bandel. Walaupun 100 cc, tapi saya jajal ke Sukabumi itu kan dengan tanjakan yang cukup ini ya, cukup apa ya, bisa dibilang cukup suram-suram. Terus sementara saya memakai ini gear belakang itu ukuran kecil 38, karena kan saya seringnya pakai di perkotaan untuk mencari top speed. Pada itu saya pakailah gear motor Honda Win 100 ini dengan gear yang kecil biar dapat top speednya. Nah, kalau kalian yang mau dapat akselerasi di daerah pegunungan ya disarankan menggunakan gear standarnya, yaitu 14-42, belakang 42 depan 14. Itu motor kalian dijamin di tanjakan itu nggak ada masalah. Nah, walaupun demikian, tapi motor saya ini pas dijajal ke Sukabumi kan, jalanan yang cukup ini, terus ke Bogor juga, itu aman-aman aja, walaupun pakai gear kecil ya, 14-38, itu aman-aman aja, nggak ada masalah saat nanjak. Walaupun memang cuma 100 cc gitu, tapi untuk tenaga itu terutama di daerah pegunungan ya, motor ini itu sangat memiliki kelebihan di daerah pegunungan. Nggak ada masalah gitu ya, paling apa ya, karena gearnya kecil jadi kurang akselerasi aja pas nanjak. Tapi walaupun gitu tetap masih bisa nanjak gitu. Mungkin kalau motor-motor lain dikasih gear kecil agak kurang, terkecuali cc-nya mereka besar kayak gitu. Terus juga untuk kelebihan lainnya tentunya pajaknya murah ya motor-motor kayak gini, karena udah motor tergolong udah lama. Terakhir ini kan 2005, ini yang punya saya, ini udah hampir 15 tahun lebih, ke 18 tahun. Pajaknya ya cuman 120-an, 120 lah, sekitaran segitu pajaknya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu mahal pajaknya, murah. Terus juga untuk kelebihan lainnya, terus nih motor ini kalau hujan banjir-banjiran nih oke, dipakai banjir-banjiran, hujan. Soalnya udah pernah saya coba. Waktu saya ke Sukabumi itu apa ya, saya pakai dari Purwakarta, itu kan dari Kerawang. Dari Purwakarta itu diguyur hujan terus-terusan sampai Sukabumi, sampai pantai ujung genteng. Itu nggak berhenti-berhenti. Tapi motor ini tetap aman-aman aja. Tidak ada masalah di businya, apakah businya ini air enggak, terus juga apakah karburatornya kemasukan air enggak. Maka dari itu saya sarankan buat kalian yang pengen punya motor Honda Win 100 ini, disarankan ori semua ya, bagian busi, cangklong businya itu, terus juga apa namanya ini apa karburatornya itu sarankan ori, karena meminimalisir hal-hal kayak gitu. Jadi biar nggak terlalu banyak biaya perawatan lah ya gitu. Untuk bagian apa ya, karbu busi itu aman lah kalau selama itu masih ori ya. Buat kalian pakai hujan-hujanan gede kayak gimana pun aman aja, masih maju terus tanpa kendala. Bahkan teman-teman saya aja motor-motornya ya yang notabene karburatornya itu tertutupi gitu, tertutupi, itu masih kemasukan air, masih sisa hidup. Nah, jadi kemasukan airnya ya gitu, sisa hidup pas pagi-paginya itu, pas sudah sampai mau dihidupin tuh kayak gitu. Terus untuk kelebihan lainnya apalagi ya selain itu ya, kelebihan lainnya pakai motor ini aman lah, kalian jadi nggak perlu kebut-kebutan di jalan karena cc-nya kecil cuma 100, jadi safety di jalan tuh ya. Mungkin itu kelebihan dan kekurangan yang bisa saya sampaikan selama saya menggunakan motor Honda Win 100 ini. Nah, bagi kalian nih yang punya pengalamannya menggunakan motor Honda Win 100 ini, komen aja di bawah, kalian ceritakan pengalamannya. Terus apabila ada yang salah dari review saya, tolong koreksi aja gitu. Jadi mungkin demikian ya
Jadi intinya kalau kalian berminat pengen punya motor Honda Wing 100 ini, saya sarankan kalian itu mengecek detail. Yang penting motor ini harus orian, jangan sampai nggak ori, adanya part-part yang nggak ori, karena susah cari partnya itu. Jadi saya sarankan harus ori lah, biar memudahkan kalian ketika merawat motor Honda Wing 100 ini. Terus untuk harganya sendiri, motor Honda Wing 100 ini kisarannya itu sekitar berapa ya, kalau nggak ada surat gitu, nggak ada surat tapi motornya rapi ya 5 juta atau 4 juta, atau surat hanya 11 STNK atau BPKB saja. Tapi kalau full surat terus sudah rapi, udah bagus, itu bisa sampai belasan juta. Bahkan terakhir motor saya aja ditawar 15 juta tapi nggak saya lepas, karena memang sayang lah gitu. Motor apa ya, motor dapat pengen beli sendiri, jadi sayang dijual walaupun ada yang nawar tinggi, karena memang dia nawar tinggi, tahu motor ini pajaknya hidup, kondisinya 100% ori ya. Kalau untuk bagian-bagian mesin yang bagian-bagian memang bagian-bagian yang memang harus ori gitu. Kalau kayak spare part lain kan kayak spion, lampu sen itu kan ya variasi lah, terkadang memang gampang rusak kan yang kayak gitu kan. Iya bahkan ya sekitar segitulah range harganya, 10-15 juta tergantung kondisi motor. Kalau kondisi motor bagus, surat lengkap, pajak hidup, ya mahal pasti. Karena kan untuk biaya sendiri motor ini kan tidak murah, mencari partnya itu susah. Apalagi terkadang kan motor kayak gini kan ketika dibeli itu udah jarang pajak yang hidup lama, matinya udah lama, udah 10 tahunan matinya tuh. Otomatis kan bayar pajaknya juga agak mahal gitu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, pengalaman selama saya memakai Honda Wing 100 ini, terus yang bisa saya share ke kalian. Mudah-mudahan bermanfaat infonya buat kalian yang ingin punya motor Honda Wing 100. Oke, demikian aja mungkin dari saya. Buat semuanya tetap stay healthy, jaga selalu kesehatan, sehat selalu. Oke, semuanya goodbye, see you di next video, bye.